Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan poin-poin dari makalah hasil kemarin. Nama saya Aulia Rahmalika, NIM 055, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum dan Syariah, mata kuliah Bahasa Indonesia. Latar belakang dari makalah ini yaitu kegiatan menuangkan gagasan keilmuan dalam bahasa ilmiah yang sering dilakukan dalam setiap ilmiah, baik dalam kegiatan diskusi, seminar, simposium, karya, orasi, dan juga sejenisnya. Karya ilmiah sendiri merupakan karya tulis yang disusun secara sistematis menurut aturan atau kaidah tertentu yang berdasarkan hasil berpikir ilmiah. Proses berpikir ilmiah terdiri atas langkah-langkah tertentu yang didukung oleh 3 unsur. Yang pertama yaitu pengajuan masalah, yang kedua perumusan hipotesis, dan yang ketiga verifikasi yang dilaporkan dengan metode tertentu. Pengertian karya tulis ilmiah menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Brotowijoyo. Menurut Brotowijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua, menurut Eko Susilo. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu. Ketiga, menurut Jones. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Dan yang keempat, menurut Hari Firman. Menurut Hari Firman, karya ilmiah merupakan laporan yang berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, dari segi sisi, karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu, dan pemecahan suatu masalah. Yang kedua, pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data atau pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Yang ketiga, mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. Yang keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan banyak menggunakan istilah teknis di samping istilah-istilah yang bersifat denotatif. Dan yang terakhir, sistematika penulisan mengikuti cara tertentu. Langkah-langkah dalam menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama, memilih topik dan tema. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Bahan bisa didapatkan dari berbagai media cetak atau elektronika. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan terutama yang relevan dengan topik dan tema yang akan ditulis. Yang ketiga, survei lapangan. Langkah ini adalah melakukan pengamatan atas objek yang diteliti, menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti dan dijadikan karya ilmiah. Yang keempat, membangun bibliografi. Bibliografi berarti kegiatan teknis membuat deskripsi untuk suatu cantoman tertulis atau pustaka yang telah diterbitkan. Yang kelima, menyusun hipotesis. Hipotesis ini merupakan prediksi yang ditetapkan ketika Anda mengamati objek penelitian. Yang keenam, penyusunan rancangan penelitian. Merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang dilakukan. Yang ketujuh, percobaan sesuai metode yang direncanakan. Langkah ini merupakan kegiatan nyata dari proses penelitian dalam bentuk percobaan terkait penelitian yang dilakukan. Yang kedelapan, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Yang kesembilan, analisis dan interpretasi data. Langkah ini menganalisa dan menginterpretasikan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan dan teori. Langkah ini merumuskan kesimpulan atau teori mengenai segala hal yang terjadi selama percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian data. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, artikel atau jurnal ilmiah. Dalam istilah jurnalistik, artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif penulis tentang sesuatu masalah atau peristiwa. Yang kedua, makalah. Makalah merupakan sebuah karya tulis ilmiah tentang topik tertentu yang berada dalam ruang lingkup tertentu. Yang ketiga, kertas kerja. Kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam. Yang keempat, paper. Paper merupakan ringkasan dari penelitian yang dibuat. Paper dapat dikatakan sama dengan tugas akhir. Yang kelima, skripsi. Skripsi di sini berarti sebagai bentuk karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian. Yang keenam, tesis. Tesis adalah sebuah pernyataan ilmiah berlandaskan berbagai macam argumen ilmiah yang ditulis dalam bentuk karya ilmiah. Yang ketujuh, disertasi.
Disertasi merupakan karya tulis yang disusun dari temuan asli dari penulis melalui kegiatan penelitian. Yang kedelapan, artikel ilmiah populer, yaitu artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer atau bahasa media dan bahasa jurnalistik untuk dimuat di media massa seperti surat kabar, majalah, dan juga tabloid. Kesimpulan, jadi karya tulis ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang ditulis atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman dan konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Karya tulis ilmiah merupakan suatu sajian bentuk karangan yang dinamis. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.